Oh halo guys, oh halo everyone. Selamat datang di video dengan penjelasan sistem informasi keperawatan dengan judul Telenursing di era 4.0. Sebelum itu ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Tegar Saputra Yasa dengan NIM 2105752 dari kelas keperawatan A tahun 2021 dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi telenursing di era 4.0, di sini saya akan menjelaskan apa itu revolusi industri 4.0. Mungkin di sini teman-teman belum pada tahu revolusi industri 4.0 itu apa sih? Nah, revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi dan juga pertukaran data. Dalam teknologi manufaktur ini, revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi atau integrasi network yang bekerja di setiap aktivis ekonomi dan produksi hingga konsumsi. Demikian dikutip dari buku yang bertajuk Lebih Dekat dengan Industri 4.0 yang ditulis oleh saudara Akmal. Nah, revolusi industri 4.0 juga dikenal dengan Internet of Things atau yang mungkin kita bisa singkat dan dikenal IoT yang mulai menyentuh di dunia virtual. Bentuk konektivitas manusia, mesin, dan data, contoh penerapan industri 4.0 di Indonesia ini juga bisa kita temui di berbagai industri seperti tekstil, otomotif, elektronik, kimia, makanan, hingga minuman. Tapi tunggu dulu, lebih dari itu, Industri 4.0 juga sudah merambah ke dunia kesehatan juga loh teman-teman. Jadi, mari kita bahas pengaruh Industri 4.0 di dunia kesehatan. Sekarang kita akan masuk ke materi pengaruh revolusi Industri 4.0 di dunia kesehatan. Survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet atau APGII menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal 2 pada tahun 2020 mencapai hingga 73,3% dari populasi, yaitu 266,9 juta atau setara dengan 196, juta data pengguna. Wow, cukup banyak juga ya data pengguna di Indonesia ini. Dan hasil survei juga dari The American Journal of Managed Care, yaitu 60% pasien merasakan kunjungan virtual tidak berbeda kualitasnya dengan kunjungan langsung. Dan 80% akan merekomendasikan kunjungan virtual tersebut ke keluarga dan teman dekatnya. Sehingga dalam revolusi industri 4.0 memunculkan inovasi baru yang diberi nama telenursing. Apa sih telenursing? Telenursing adalah penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk memberikan praktik keperawatan secara jarak jauh atau daring. Pemanfaatan teknologi telenursing dalam keperawatan pasien ini dengan skizofrenia, yaitu membangun jembatan antara pasien dan perawat dan menghasilkan hal positif mengenai kepatuhan pengobatan. Dan selanjutnya ada beberapa tipe-tipe atau macam-macam dari telenursing ini, yaitu pertama ada tujuannya. Tujuan dari teknologi revolusi industri 4.0 ini yaitu telenursing memanfaatkan keperawatan pasien dalam skizofrenia, membangun jembatan antara pasien dan perawat dan menghasilkan hal positif yang mengenai kepatuhan, pengobatan, dan juga arus lainnya. Akan tetapi juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengoperasian telenursing ini. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, ada masalah hukum, akuntabilitas, malpraktik, dan lain-lain. Karena hal tersebut juga masih belum terpecahkan dan sangat sulit ditangani dalam aplikasian telenursing ini di revolusi industri 4.0. Yang kedua, ada hukum perdata dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyedia layanan kesehatan jikalau mereka tidak mematuhi hukum negara. Karena kan kita sudah mengetahui nih, undang IT ini sangat berbahaya dan juga mungkin sangat fatal bisa disalahgunakan dalam teknologi revolusi industri 4.0 ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada memastikan garis panduan protokol standar, yaitu praktik yang aman dan etis dengan menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pasien. Seperti di poin yang kedua itu juga sendiri, hal tersebut juga bisa menimbulkan hukuman dan tindak pidana jikalau ada pasien keperawatan yang membocorkan data-data privasi dari pasien tersebut. Selain dari sisi negatifnya, ternyata
Manfaat dari telenursing ini juga bisa kita rasakan sebagai dari perawat, yaitu jam kerja kita fleksibel, yaitu bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, perawat juga bisa mengakses di rumah, di kantor, dan lain halnya. Yang kedua, ada kepuasan dan kenyamanan kerja, karena perawat tidak perlu melakukan bepergian secara jarak jauh untuk mengunjungi pasien tersebut. Yang ketiga, seperti yang saya bicarakan, ada efektivitas biaya, yaitu menurunkan biaya transport dan meningkatkan penghasilan, karena mungkin kita bisa berhemat dalam transportasi, karena kan sudah mengetahui ya harga BBM ini sekarang 1 liter 10.000 nih teman-teman. Yang selanjutnya efisiensinya, yaitu peluang untuk mengembangkan keterampilan meningkat. Contohnya seperti perawat-perawat bisa mengedukasi dan memanfaatkan teknologi di industri 4.0 ini. Nah, terus manfaat bagi selain perawat juga ada bagi pasien atau klien. Yang pertama itu lebih ekonomis dan efisien. Yang pertama karena juga dari sisi pasiennya itu sendiri lebih ekonomis, tidak perlu datang ke rumah sakit atau ke kantor yang dituju. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi aktif keluarga, yaitu menyebarkan informasi lewat media teknologi ini teman-teman. Yang ketiga mengurangi kunjungan ke Vaskes, karena hal tersebut juga bisa menimbulkan penyakit jikalau virus tersebut masih berterbangan di mana-mana. Dan juga seperti kita tahu 3M, yaitu menjaga jarak, mematuhi protokol memakai masker, dan mencuci tangan. Yang terakhir yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan keperawatan. Nah, selain itu juga dari perawat, pasien, ternyata ada dampak bagi rumah sakit manfaatnya. Yang pertama, mengatasi kekurangan perawat, karena hal tersebut dapat diakses secara via online di rumah masing-masing. Yang kedua, peningkatan kapasitas tempat tidur, karena dari pasien itu sendiri bisa dirawat inap. Jadi mungkin dalam kelebihan di rumah sakit ini sendiri bisa meningkatkan kapasitas dalam tempat tidur itu sendiri. Yang ketiga ada menghemat waktu kerja. Dan yang keempat ada penyediaan layanan untuk lebih banyak klien dengan jangkauan lebih luas dan lintas wilayahnya. Selain itu juga, telenursing ini sudah berkembang di berbagai negara. Contohnya ada negara Brazil dan lain halnya. Dan telenursing itu sendiri di Indonesia mungkin masih terbatas di bidang pendidikan. Infrastruktur yang belum memadai, di Indonesia belum memiliki kompetensi telehealth sebagai aspek legal dalam memberikan perawat kepada pasien, dan belum adanya sistem keamanan yang menjamin kerahasiaan data pasien dalam penerapan telenursing. Karena kan sudah tahu juga ya ada hacker yang namanya Bjorka, mungkin data-data kita juga mungkin bisa keambil. Nah, ternyata ada strategi-strategi sendiri nih dalam pengembangan telenursing itu sendiri, yaitu pemahaman yang baik tentang pelayanan kesehatan dan permasalahannya. Yang kedua, ada fasilitas atau fitur-fitur teknologi dan infrastruktur jaringan yang tersedia, kerjasama sinergis antara berbagai pihak. Dan yang ketiga, ada inovasi yang dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana layanan tersebut dapat memaksimalkan efektivitas dan jangkauan ke seluruh populasi di Indonesia. Karena penerapan telenursing di Indonesia ini memiliki berbagai kendala-kendala yang mungkin teman-teman juga, apa sih kendala-kendala telenursing di Indonesia ini? Mungkin teman-teman ada yang sedikit mengetahui ataupun tidak. Nah, jadi mari kita akan bahas kendala-kendala telenursing di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur di beberapa daerah kecil di Indonesia masih dirasa belum memadai. Karena hal tersebut juga dibilang sifatnya daring, jadi mungkin akses-akses seperti sinyal, handphone, dan lain halnya terbatas untuk di daerah-daerah terpencil. Dan juga yang kedua, ada aspek legal di Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang pasti mengatur penggunaan telenursing ini. Dan yang terakhir ada keamanan. Memungkinkan pencurian data pasien yang dapat dilakukan melalui media data internet sangatlah besar. Nah, mungkin segitulah materi dari perkembangan revolusi industri 4.0 di dunia kesehatan, yaitu dengan ada nama yaitu telenursing. Akan tetapi kesimpulan dari video tersebut adalah telenursing tetap mengharuskan adanya hubungan terapetik antara perawat dengan klien. Dalam telenursing tersebut, hubungan tersebut dapat terbina melalui penggunaan telepon, internet, atau alat komunikasi yang lainnya. Menurut tokoh Scotia pada tahun 2017, dan juga seorang perawat yang melakukan pelayanan keperawatan jarak jauh tetap menggunakan proses keperawatan untuk mengkaji, merencanakan, mengimplementasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan asuhan keperawatan. Menurut tokoh Sanderson pada tahun 2018. Dan yang terakhir,
Kegiatan telenursing itu sendiri membutuhkan integrasi antara strategi dan kebijakan untuk mengembangkan praktik keperawatan, penyediaan pelayanan asuhan keperawatan, dan sistem pendidikan serta pelatihan keperawatan menurut Toko Jensen 2011. Nah, jadi segitu aja nih teman-teman. Buat pengertian dari telenursing yang perkembangan dari revolusi industri 4.0. Jadi, saya Tegar Saputra Yasa dengan NIM 2105752 izin mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.